Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pelajaran mantik sudah sampai ke part yang ke-10 hingga video ini dibuat. Insyaallah pada video ini kita akan mempelajari tentang pembagian kulli yang terakhir. Jadi di part-part sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kulli itu dibagi berdasarkan 3 macam. Yang pertama, bi'tibari sidqihi ala afrodihi, yang sudah kita bagi menjadi mutawati dan juga musyakkik. Kemudian yang kedua, aqsamul kulli bi'tibari wujudi afrodihi fil kharij wa adamihi, pembagian kulli berdasarkan ada atau tidak adanya afrodnya di realita. Kemudian di part yang sebelumnya, yaitu di part yang ke-9, kita sudah mempelajari tentang nisbah baina kulliyain. Maka tersisalah sekarang satu pembagian terakhir untuk kulli, yaitu aqsamul kulli bin nisbati ilal mahiyah, pembagian kulli berdasarkan ketika dia dinisbatkan kepada suatu mahiyah. Jadi buat teman-teman yang misalkan masih belum mengetahui atau tidak terlalu mengingat apa itu kulli, silahkan ditonton dulu video-video sebelumnya. Oke, di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perlu mengetahui apa maksud daripada binisbati ilal mahiyah. Oke. Di sini kita perlu garis bawahi kata mahiyah. Mahiyah itu artinya esensi atau suatu benda gitu. Misalkan insan. Insan ini tulisannya kan kayak gini nih, insan. Ini adalah disebut dengan dal. Kalau di pelajaran dilalah dulu ya, ini adalah dalnya, yang merupakan ya ini adalah dal. Kemudian madlulnya adalah mahiyatul insan. Nah, insan ini kan adalah dalnya dan madlulnya adalah mahiyatul insan atau bentuk manusianya, benda manusianya, dan kita ini adalah mahiyatul insan. Insan adalah lafaz, kemudian insan ini, kemudian kita adalah mahiyatul insan. Misalkan sekarang saya pegang ini pensil adalah dalnya, sedangkan bendanya ini disebut dengan mahiyah gitu. Suatu bendanya disebut dengan mahiyah. Mahiyah kita bisa artikan benda atau esensi gitu ya. Mahiyah bisa kita artikan benda atau esensi. Rumah itu kan adalah sebuah lafaz. Kemudian bendanya itu disebut dengan mahiyah. Nah, bendanya itu sendiri disebut dengan mahiyah. Nah, sekarang pembagian kulli yang akan kita bahas pada video kali ini, ketika kulli ini dinisbatkan kepada suatu mahiyah. Misalkan ini adalah insan. Ini insan. Nah, anggaplah kayak gini ya. Ini insan. Ini adalah insan. Nah, ada banyak sekali kulli yang dinisbatkan kepada insan. Misalkan natik ini kan adalah kulli. Natik ini adalah kulli. Natik yang merupakan kulli ini ketika dinisbatkan kepada insan, dia menjadi apa? Nah, kayak gitu. Atau misalkan akil, yang makan. Akil ini kan kulli dengan makna kulli yang kita ketahui bahwa kulli adalah mayasduku mafhumuhu ala kasirin, sesuatu yang mafhumnya itu cocok untuk banyak afrod. Akil artinya kan yang makan. Nah, yang makan ini afrodnya banyak, bukan satu saja afrodnya, maka dia adalah kulli. Lalu akil ini ketika dinisbatkan kepada mahiyah insan, dia menjadi apa? Nah, pokoknya semua kulli dinisbatkan kepada mahiyah. Nah, ini adalah cara pembagian yang ketiga. Misalkan spidol. Kita punya spidol ya, yang saya pegang, atau spidol yang ada di depan saya ini. Spidol ini kan ada banyak kulli yang melekat padanya. Misalkan seperti putih. Putih ini kan adalah kulli karena dia yasduku mafhumuhu ala kasirin. Putih ini ketika dinisbatkan kepada mahiyah spidol, dia akan menjadi apa? Nah, itu adalah pembahasan yang akan kita bahas pada
video kali ini. Ini kemudian nisbat artinya adalah penyandaran atau hubungan gitu ya. Bisa diartikan dua hal itu. Oke, kalau sudah memahami apa itu yang disebut dengan mahiyah, lalu cara pembagian kita pada video kali ini, kita akan langsung ke materinya ya. Kalau di sebelum-sebelumnya kan kita sudah mempelajari aqsamul kulli bi'tibari sidqihi al-afrodihi. Pembagian itu berdasarkan kecocokan si kulli ini terhadap afrodnya. Kalau semua afrodnya itu terjadi tawafuk, tidak terjadi tafadul atau saling unggul atas yang lain, maka itu disebut dengan mutawati. Kalau misalkan terjadi tafadul atau mufadalah, maka itu disebut dengan musyakkik. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya afrod si kulli di realita, itu kita bagi menjadi 6. Ada kulli yang tidak punya afrod sama sekali di realita, ada kulli yang punya satu afrod saja, ada kulli yang punya banyak afrod. Nah sekarang adalah ketika kulli ini dinisbatkan kepada mahiyah, maka dia menjadi berapa? Nah kayak gitu. Langsung saja bisa dilihat di PDF yang di sebelah kiri ini. Aqsamul kulli binisbati ilal mahiyah, pembagian kulli ketika dinisbatkan kepada suatu mahiyah. Dibagi menjadi yang dibagi menjadi dua, zati dan arodi. Yang zati artinya adalah huwa makana juz'an minal mahiyah dakhilan fiha wa laysa kharijan anha. Ialah sesuatu yang merupakan juz'an, bagian minal mahiyah daripada suatu mahiyah, dakhilan fiha masuk ke dalam mahiyah tersebut, wa laysa kharijan anha tidak di luar daripada mahiyah tersebut. Kemudian yang arodi huwa makana laysa juz'an minal mahiyah, ialah sesuatu yang bukan bagian daripada mahiyah tersebut, walaysa dakhilan fiha dan tidak pula masuk ke dalam mahiyah tersebut, wa innama kharijan anha tapi dia keluar daripadanya. Misalkan kayak gini teman-teman. Insan, ini adalah mahiyah insan. Mahiyah insan gitu ya. Ini adalah mahiyah insan. Nah, dalam insan pada insan ini ada banyak kulli yang dinisbatkan kepadanya, ya kan? Salah satunya adalah hayawan. Hayawan ini kan adalah kulli, ya. Kenapa? Karena dia yasduku mafhumuhu ala kasirin. Hayawan artinya jam'u hay, ada yang mengatakan begitu, atau dengan artian nami hassas, yang tumbuh dan punya panca indera disebut dengan hayawan. Nah, hayawan ini kan kulli. Ketika dinisbatkan kepada mahiyah insan, dia menjadi apa? Nah, dia di sini menjadi sesuatu yang zati, bersifatnya zati bagi insan. Kenapa? Yang pertama, dia adalah juz'an minal mahiyah, bagian daripada insan ini, dakhilan fiha wa laysa kharijan anha, masuk ke dalam mahiyah insan dan dia tidak keluar daripada mahiyah insan. Bagaimana maksud daripada masuk daripada mahiyah insan? Ialah hayawan ini menjadi bagian daripada esensi si insan ini. Jadi kalau misalkan dia ini disebut insan tapi dia bukan hayawan, maka dia bukan insan. Kenapa? Karena kalau dia bukan hayawan pasti dia bukan insan. Karena hayawan ini merupakan bagian daripada esensi si hayawan. Si insan. Nah, ini disebut dengan juz'an minal mahiyah, yang merupakan bagian daripada suatu mahiyah. Untuk lebih jelasnya saya akan contohkan ke yang kedua langsung, yaitu arodi, kulli yang arodi, yaitu yang bukan merupakan bagian daripada mahiyah. Contohnya adalah dohik misalkan ya, atau enggak akil gitu, atau enggak kita tuliskan katib lah. Nah, katib yang menulis. Yang menulis ini pun adalah kulli. Ketika dinisbatkan kepada mahiyah yaitu insan, maka kulli ini yaitu katib di sini dia bukan bagian daripada mahiyah. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa dia bukan bagian daripada mahiyah? Karena di antara insan ada juga yang tidak katib. Ada manusia yang tidak bisa menulis, ya. Dan itu artinya menulis itu tidak terdapat di dalam dirinya, tidak terdapat pada diri orang tersebut. Maka tidak terjadi masalah, tidak mempengaruhi esensi atau benda daripada si insan ini. Jadi insan tetap dia insan walaupun dia tidak katib. Beda halnya dengan kalau misalkan dia disebut insan tapi dia tidak hayawan, bukan hayawan, maka itu akan mengurangi
esensinya. Kenapa? Karena si hayawan ini merupakan juz'an minal mahiyah. Sedangkan yang katib, walaupun dia tidak ada, dia bukanlah juz'an minal mahiyah. Nah itu. Maka di sini kita sudah melihat dua jenis kulli yang dinisbatkan kepada suatu mahiyah. Kulli yang merupakan zati, yang mana kulli ini merupakan bagian daripada mahiyah, masuk dalam mahiyah tersebut dan tidak keluar daripada mahiyah tersebut. Tidak keluar maksudnya adalah tidak bisa hilang daripada mahiyah tersebut. Kalau itu hilang, maka akan mengurangi esensi daripada si mahiyah tersebut. Sebaliknya dengan yang arodi itu adalah yang bukan bagian daripada mahiyah. Jadi dia memang di luar mahiyah dan dia tidak masuk ke dalam mahiyah tersebut. Jadi ketika dia nanti hilang daripada suatu mahiyah, tidak sama sekali mempengaruhi esensi atau benda dari benda tersebut gitu ya, esensi daripada benda tersebut. Oke, sekarang lanjut ke pembagian daripada masing-masing keduanya. Jadi saya buatkan bagan seperti ini ya supaya mudah untuk memahaminya. Aqsamul kulli binisbati ilal mahiyah. Nah, dia dibagi menjadi kulli yang zati dan arodi. Nah, yang zati ini dia kemungkinannya ada dibagi menjadi dua. Ada yang tamamul makna, ada yang juz'ul makna. Yang tamamul makna itu dibagi tidak ada pembagiannya. Kemudian yang juz'ul makna ini dibagi menjadi a'am dan akhos. Sedangkan untuk yang arabi itu dia dibagi menjadi dua saja. Ada khosun bil mahiyah, ada amun. Nah, begitu. Tadi kita sudah mengetahui bahwa ada dua macam ya kulli yang masuk kepada suatu mahiyah. Ada kulli yang merupakan zati ya. Ada kulli yang merupakan arodi. Yang mana zati ini dia itu merupakan bagian daripada mahiyah, masuk ke dalam mahiyah dan tidak bisa keluar daripada mahiyah. Sedangkan arodi yaitu sebaliknya, dia bukan merupakan bagian daripada mahiyah. Dengan mahiyah sudah kita terangkan maknanya di awal ya. Dan dia tidak masuk dalam di luar daripada mahiyah dan tidak masuk dalam mahiyah tersebut. Sekarang zati ini dia dibagi menjadi dua. Ada dua kemungkinan untuk yang zati. Ada zati yang tamamul makna, yang menunjukkan makna sempurna atas si suatu mahiyah. Kemudian ada zati yang menunjukkan sebagian makna saja. Zati yang menunjukkan semua makna atau keseluruhan makna daripada suatu mahiyah, ini disebut dengan nau'. Di sini kalau kita baca contohnya adalah binisbati kal insan binisbati li afrodihi. Seperti insan dinisbatkan kepada afrodnya. Misalkan Zaid ya. Ini adalah si Zaid. Nah, si Zaid ini ada banyak kulli yang akan dinisbatkan kepadanya. Salah satunya adalah insan. Insan ini adalah kulli, ya kan? Oke, insan adalah kulli. Kenapa? Karena yasduku mafhumuhu ala kasirin. Karena dia afrodnya sah atau cocok untuk banyak afrod. Kulli ini cocok untuk banyak afrod. Nah, insan ini ketika dinisbatkan kepada si Zaid, ya, yang mana Zaid ini kan adalah afrod daripada insan ya. Ya, insan dinisbatkan kepada si Zaid, maka dia adalah zati yang tamamul makna bagi si Zaid. Kenapa? Karena insan ini merupakan bagian daripada si Zaid ini, dan dia itu menunjukkan keseluruhan makna terhadap si Zaid. Zaid itu apa? Zaid adalah insan. Nah, maka insan ini menunjukkan tamamul makna terhadap si Zaid, menunjukkan makna si Zaid secara utuh, secara sempurna kayak gitu ya. Beda halnya misalkan dengan yang juz'ul makna. Yang juz'ul makna dia ini suatu kulli yang zati yang hanya menunjukkan sebagian makna saja terhadap si mahiyah. Nah, di sini dia ada yang a'am, ada yang musawin.
Oh, di sini bukan akhos, maaf. Iya, musawin ya. Ada yang a'am dan ada yang musawin. Maksud yang a'am adalah di sini contohnya mislu al-hayawan bin nisbati lil insan. Nah, contohnya adalah hayawan bin nisbati lil insan. Ini kan adalah insan yang tadi kita contohkan di awal. Ini adalah hayawan. Hayawan ini kan kulli. Dinisbatkan kepada insan, maka dia zati yang a'am. Zati yang a'am. Dia pertama zati karena dia itu merupakan bagian daripada mahiyah si insan ini, dan dia di dalam mahiyah dan tidak bisa dikeluarkan daripada si mahiyah tersebut. Akan tetapi di sini dia zati yang a'am. Kenapa dia a'am? Karena hayawan insan ini merupakan afrod daripada hayawan, ya kan? Hayawan kan artinya nami hassas yang tumbuh, berkembang dan punya panca indera. Dan salah satu afrod daripada hayawan adalah insan. Dan yang lain misalkan ada faros, asad, bakor, itu semua afrod daripada hayawan. Berarti hayawan di antara afrodnya adalah insan. Maka hayawan ini a'am, insan akhos gitu. Kalau untuk antum bisa belum memahami apa itu a'am dan akhos, misalkan alat tulis. Alat tulis ini kan adalah kulli, ya kan? Adalah kulli. Alat tulis adalah kulli karena afrodnya banyak afrod alat tulis. Nah, di antara afrodnya ini adalah pulpen. Nah, dalam hal ini berarti alat tulis adalah a'am, pulpen adalah apa? Akhos. Nah, berarti ketika misalkan alat tulis dinisbatkan kepada pulpen, maka dia kejadiannya sama dengan insan di atas. Alat tulis yang merupakan kulli dinisbatkan kepada pulpen, ya, maka dia menjadi zati yang a'am. Alat tulis ini menjadi zati yang a'am. Kenapa? Dia zati dan maknanya lebih umum daripada si mahiyah tersebut. Dia zati dan maknanya lebih umum daripada si mahiyah tersebut. Nah, itu yang pertama, yang a'am. Kemudian yang musawin, misalun natik bin nisbati lil insan. Contohnya adalah natik dinisbatkan kepada insan. Misalkan tulis di sini natik. Natik bin nisbati lil insan. Natik ini kan adalah kulli, ya. Tidak perlu diulangi lagi apa itu maksud daripada lafaz yang kulli. Natik ini adalah kulli. Kemudian ketika dinisbatkan kepada insan, kepada mahiyah insan, dia menjadi apa? Dia menjadi zati yang musawin. Zati yang musawin. Kenapa begitu? Karena dia ini adalah bagian. Karena dia pertama zati, karena dia merupakan bagian daripada si insan. Karena kan dalam definisinya insan adalah hayawan natik. Nah, berarti insan ini natik ini merupakan bagian daripada mahiyah insan tersebut, dan dia nggak bisa dikeluarkan daripada insan. Kalau dia tidak natik, maka dia bukan insan. Ya, ingat, natik di sini natik bil fi'il atau bil quwwah, ya. Natik bil fi'il atau bil quwwah. Ya. Dengan bil fi'il dan bil quwwah yang sudah kita jelaskan juga. Nah, lalu musawin. Kenapa di sini natik dan insan terjadi disebut dengan musawin? Natik ini yang kulli menjadi zati yang musawin dengan definisi tasawi, ya. Kalau antum masih ingat di part sebelumnya sama ini di part yang ke-9 kita sudah menjelaskan tentang tasawi, bahwa dalam tasawi itu kan adalah hubungannya terjadi antara dua, ya, musawin. Nah, ini itu tasawi itu adalah kan ma yasduku bentar biar gak salah. Huwa ayasduqa kullu wahidin minhuma ala ma yasduqu alaihil akhar. Secara gampangnya adalah afrodnya sama. Insan dengan natik itu afrodnya sama. Afrodnya insan adalah semua afrodnya natik. Afrodnya natik adalah semua afrodnya insan. Maka di situ terjadi tasawi antara insan dengan natik. Nah, begitu. Maka di sini natik dia menjadi zati yang musawin lil insan. Kalau yang hayawan tadi kan dia maknanya adalah a'am, ya, a'am daripada insan. Kalau natik ini dia musawin lil insan. Nah, seperti itu. Dan kenapa dia disebut hanya menggambarkan juz'ul makna? Karena dia hanya menggambarkan sebagian maknanya. Jadi misalkan apa itu insan? Insan adalah hayawan. Ketika dia hanya mengatakan hayawan, itu memang sedikit menggambarkan sebagian makna daripada si insan. Akan tetapi kan hayawan banyak. Kita perlu qaid.
yang mengkhususkannya lagi, maka datalah natik, hayawan natik begitu. Jadi dia hanya mendeskripsikan sebagian makna daripada si mahiyah. Beda halnya dengan yang tadi, yaitu yang zati yang menunjukkan tamamul makna, seperti insan binisbati li Zaid ini. Nah ini kan orang udah nggak perlu bertanya-tanya lagi gitu, insan Zaid itu apa? Insan. Berarti insan ini sudah menggambarkan keseluruhan makna daripada Zaid. Nah beda halnya dengan hayawan. Bagi insan, hayawan ini hanya mendeskripsikan sebagian makna bagi si Zaid. Begitu pula dengan natik. Natik ini kan hanya mendeskripsikan sebagian makna daripada si Zaid, atau dia membantu melengkapi makna yang belum lengkap oleh si hayawan tersebut. Nah, misalkan faros, kuda gitu ya, kuda misalkan, atau faros. Nah kuda ini kan ada afrodnya banyak, salah satunya ada banyak kuli yang dinisbatkan kepadanya, salah satunya adalah hayawan ya, hayawan ini kan adalah kuli dinisbatkan kepada kuda, maka dia menjadi kuli yang aam gitu, kuli yang aam. Kenapa? Karena kuda ini termasuk afrod daripada si hayawan ini. Kemudian ada sohil, sohil itu artinya meringkik ya. Nah sohil ini adalah kuli juga, dan dia itu ketika dinisbatkan kepada kuda, dia menjadi kuli zati yang musawi. Kenapa? Semua afrod sohil adalah afrod kuda juga, semua afrod kuda juga afrod sohil. Nah itu untuk penjelasan yang zati, insya Allah bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian yang kedua ada kuli yang arodi. Kita bahas langsung ke yang arodi. Yang arodi di sini dibagi menjadi dua, ada yang khos, ada yang am. Apa yang khos? Yaitu khosun bil mahiyah la yujad illa fiha. Nah seperti contoh yang kita contohkan pertama tadi, yaitu katibun. Katib ini adalah kuli, ya kan? Akan tetapi apakah dia zati atau arodi? Jawabannya dia arodi. Kenapa? Karena dia bukan bagian daripada mahiyah itu, yaitu insan ini, dan dia itu tidak bisa dan dia itu di luar daripada mahiyah gitu ya. Nah, dan katib ini yang artinya adalah yang bisa menulis ya, yang menulis gitu. Dia ini adalah khos. Dia ini merupakan arodi, akan tetapi khos lil mahiyah. Kenapa? Karena hanya mahiyah insanlah yang memiliki katib ini. Nah begitu. Atau misalkan untuk lebih jelasnya lagi ada dohik misalkan. Dohik ini dalam artian dia itu tertawa karena sesuatu yang lucu ya. Tertawa karena akalnya itu mencerna ada sesuatu yang lucu. Itu disebut dengan dohik di sini. Bukan suratul dohak. Kalau suratul dohak atau hayatul dohak, bentuk tertawa itu hewan yang lain juga punya gitu ya, tapi dia itu kayak hanya meniru dan mengikuti, bukan tertawa karena ada masuk sesuatu yang lucu di dalam akalnya dia. Nah itu dohik ini kita biasa mengatakan dohik ini kuli, kemudian ketika dinisbatkan kepada mahiyah insan ini dia menjadi kuli yang arodi. Kenapa? Karena dia bukan bagian daripada si dohik. Sekalipun orang itu tidak dohik, tidak pernah tertawa misalkan dari awal hidupnya sampai dia meninggal, dia tetap insan, tidak mempengaruhi gitu. Ketika dohik ini tidak ada daripada mahiyah insan ini, tidak mempengaruhi esensi daripada si insan begitu. Nah dohik ini merupakan khos ya, arodi yang khos untuk si siapa? Untuk si insan. Kenapa dia khos? Karena dohik ini hanya dimiliki oleh insan. Kita menuju ke yang kedua secara langsung biar jelas maksudnya bagaimana. Ada arodi yang am. Arodi yang am ini yashmulul mahiyah wa yashmul ghairuha, mengandung atau meliputi mahiyah tersebut dan mengandung juga yang lainnya. Seperti misalkan mashin dengan artian yang berjalan. Mashin ini adalah kuli, ya kan? Karena dia sedukum mafhumuhu ala kasirin. Dan ketika dinisbatkan kepada mahiyah insan, dia menjadi apa? Dia menjadi arodi yang am. Kenapa am? Karena masyi ini tidak hanya terdapat pada insan atau mahiyah insan, dia juga terdapat pada faros, terdapat pada asad atau singa dan seterusnya. Maka dia disebut dengan arod yang am. Nah begitu. Nah ini teman-teman semua sangat penting sekali karena aqsamul kulli binisbati ilal mahiyah ini merupakan madkhal atau gerbang untuk memasuki bab yang pertama dalam ilmu mantik, yaitu al-kulliyatul khams. Yang mana di sini sudah saya tuliskan atau beri rambu-rambu bahwa kulli zati yang menunjukkan tamamul makna itu disebut dengan nau'. Yang mana nau' ini merupakan ahadun minal kulliyat
kulli minal kulliyat al-khams yang akan kita pelajari untuk sebagai madah daripada ta'rif. Kemudian yang juz'ul makna yang a'am itu disebut dengan jins. Kemudian ba yang kulli zati yang menunjukkan juz'ul makna yang musawin disebut dengan fasal. Kemudian yang aradi yang khas disebut dengan khassah, aradi yang am disebut dengan arad am. Nah, ini adalah semua penjelasan mengenai aqsamul kulli bin nisbati ilal mahiyah. Kulli, pembagian kulli berdasarkan ketika dia dinisbatkan kepada suatu mahiyah. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan al-kulliyat al-khams. Sampai di sini silakan ditanyakan kalau misalkan ada yang belum jelas, dan untuk yang mau PDF-nya juga bisa langsung hubungi di Instagram yang tertera di layar ya. Nanti akan dikirimkan juga PDF yang saya baca di sini. Oke, sekian saja dan mohon maaf jarang upload karena ada banyak kesibukan yang lain juga. Terlebih juga di sini mendekati ujian, jadi mohon dimaklumi saja. Tapi insya Allah untuk akhir ini akan disempurnakan pembahasan dari mantiknya insya Allah. Oke, sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.